Halo warga, Assalamualaikum. Bagaimana tata cara musyawarah desa? Tata cara musyawarah desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang musyawarah desa, khususnya dalam Pasal 18. Pasal 18 menerangkan tentang tahapan musyawarah desa terdiri atas 1. Persiapan dan 2. Pelaksanaan. Persiapan dalam musyawarah desa diatur di dalam pasal 19, yakni BPD mempersiapkan penyelenggaraan musyawarah desa berdasarkan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya. Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi 1. Pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, 2. Sarana dan prasarana pendukung, dan 3. Peserta undangan dan pendamping. Rencana anggaran biaya harus disesuaikan dengan kondisi keuangan desa. BPD menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemerintah desa perihal rencana penyelenggaraan musyawarah desa yang meliputi 1. Permintaan untuk menyiapkan bahan pembahasan berupa dasar pemikiran, konsep, dan manfaat hal strategis yang akan dimusyawarahkan. 2. Penyiapan biaya penyelenggaraan musyawarah desa. Dan 3. Penyediaan sarana pendukung kegiatan dalam musyawarah desa. Dalam persiapan musyawarah desa tersebut, BPD melaksanakan rapat untuk menyusun pandangan resmi terhadap hal strategis yang akan dimusyawarahkan berdasarkan aspirasi masyarakat yang sudah digali, ditampung, dan diolah. Pandangan resmi BPD dimuat dalam berita acara hasil musyawarah BPD. Berita acara hasil musyawarah BPD ditetapkan oleh pimpinan atau unsur BPD. Jadi, bagi masyarakat yang baru tahu, musyawarah desa dan musyawarah BPD adalah dua hal yang berbeda, meskipun musyawarah desa dipimpin oleh BPD. BPD membentuk panitia pelaksana musyawarah desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD. Susunan panitia pelaksana terdiri atas 1. Ketua, yakni dijabat oleh Sekretaris BPD, 2. Anggota yang terdiri atas 1. Unsur BPD, 2. Unsur perangkat desa, dan 3. Unsur lembaga kemasyarakatan desa atau LKD. Panitia pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bersifat sukarela. Panitia pelaksana dalam melaksanakan musyawarah desa menyiapkan antara lain 1. Kepesertaan musyawarah desa, 2. Jadwal kegiatan, 3. Tempat kegiatan, dan 4. Sarana pendukung kegiatan. Kepesertaan musyawarah desa terdiri atas 1. Peserta dan 2. Undangan. Peserta berasal dari pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat yang diundang secara resmi. Undangan sebagaimana dimaksud merupakan setiap orang selain warga desa yang diundang hadir sebagai undangan. Undangan paling sedikit terdiri atas 1. Unsur pemerintah daerah kabupaten kota, 2. Tenaga pendamping profesional, 3. Bintara Pembina Desa atau Babinsa, dan 4. Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Panitia pelaksana musyawarah desa menetapkan jumlah peserta dan undangan berdasarkan rencana kegiatan, rencana anggaran biaya dengan memperhatikan keterwakilan unsur peserta dan proporsionalitas jumlah penduduk desa dan memenuhi keterwakilan unsur masyarakat yang ada di desa. Peserta diutamakan yang berkaitan langsung dengan hal yang bersifat strategis yang dibahas dalam musyawarah desa dan mampu menyampaikan aspirasi kelompok yang diwakilinya. Dalam hal masyarakat desa yang berkepentingan dan belum terwakili sebagai peserta, dapat mendaftar ke panitia untuk diundang sebagai peserta. Jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud terdiri dari 1. Diselenggarakan pada hari kerja atau selain hari kerja.
2. Diselenggarakan pada pagi, siang, atau malam hari. Dan 3. Tidak diselenggarakan pada hari keagamaan dan hari libur nasional. Jumlah kegiatan disesuaikan kondisi objektif, kearifan lokal, dan sosial budaya masyarakat. Untuk tempat kegiatan dapat dilaksanakan pada 1 gedung balai desa, 2 gedung pertemuan milik desa, 3 lapangan desa, 4 rumah warga desa, 5 gedung sekolah yang ada di desa, dan 6 tempat layak lainnya sesuai kondisi objektif dan kearifan lokal. Sebelum pelaksanaan musyawarah desa, perwakilan unsur masyarakat melakukan musyawarah pemangku kepentingan untuk 1. Menyiapkan data pendukung, 2. Menggali dan menampung aspirasi, dan 3. Membahas dan merumuskan aspirasi pemangku kepentingan. Hasil musyawarah pemangku kepentingan sebagai bahan dalam musyawarah desa. Musyawarah pemangku kepentingan meliputi musyawarah kelompok petani, 2 musyawarah kelompok nelayan, 3 musyawarah kelompok perajin, 4 musyawarah kelompok pertemuan, 5 musyawarah kelompok anak, 6 musyawarah kelompok pegiat perlindungan anak, 7 musyawarah kelompok masyarakat miskin, 8 musyawarah kewilayahan, 9 musyawarah pemerhati atau kader kesehatan masyarakat, 10 musyawarah penyandang dan atau keluarga penyandang disabilitas, 11 musyawarah kelompok seniman, 12 musyawarah LKD, 13 musyawarah LAD, dan 14 musyawarah yang dilakukan oleh pemangku kepentingan lainnya. Hasil keputusan musyawarah pemangku kepentingan dituangkan dalam berita acara yang ditetapkan oleh Ketua Kelompok Pemangku Kepentingan dengan dilampiri notula dan data yang diperlukan. Terima kasih wargaku sudah menonton, semoga informasi barusan bermanfaat bagi wargaku semua di desa masing-masing. Silakan warga tuliskan komentar di bagian bawah video ini, barangkali ada hal-hal lain yang perlu dibicarakan dan perlu kita diskusikan untuk mewujudkan tata cara musyawarah desa yang lebih baik. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa warga untuk klik like and share